Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, Yaumul Hisab adalah satu di antara fase kehidupan akhirat yang akan dijalani oleh seluruh manusia, kecuali bagi orang-orang tertentu yang mendapatkan hak khusus masuk surga tanpa melalui proses hisab. Yaumul Hisab adalah satu dari pokok keimanan, yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hisab adalah peristiwa di mana Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka ketika di dunia dan menetapkannya, atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan-amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan, lalu hamba tersebut mengakuinya. Allah dengan kemahaadilannya menegakkan pengadilan sebelum menetapkan di mana seseorang akan mengakhiri kehidupannya. Apakah di surga dan kekal di dalamnya, apakah di neraka dan kekal di dalamnya, atau yang ketiga, yakni menjalani siksa neraka terlebih dahulu untuk menebus kesalahan-kesalahannya sebelum akhirnya Allah masukkan ke surga. Lalu siapa orang yang akan dihisab pertama-tama nanti? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, maka dihadapkanlah dia kepada Allah, fa'arafahu ni'matahu, lalu dikenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya, diingatkan kembali tentang nikmat-nikmat Allah. Fa'arafaha, maka dia mengenali dan mengakui nikmat-nikmat Allah itu. Qala, lalu Allah berfirman kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan, engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Ia menjawab, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah berfirman, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila. Engkau berdusta, engkau berperang bukan karena aku, kata Allah, tetapi engkau berperang hanya agar orang mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah orang yang pemberani atau orang yang kesatria, dan manusia telah mengatakan hal tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu diperintahkanlah untuk dibawa lalu diseret dengan wajahnya sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah kembali melanjutkan, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Selanjutnya, orang yang diputus perkaranya adalah orang yang mempelajari satu ilmu lalu mengajarkannya dan dia membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dihadapkan dia kepada Allah lalu diperkenalkan, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan selama di dunia, maka ia pun mengenali dan mengakui nikmat tersebut. Qala, lalu dikatakan kepadanya, fama amilta fiha. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Qala, hamba ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari satu ilmu lalu mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Qala kadzabta. Allah berfirman, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta
liyuqalu alimun. Engkau belajar agar engkau disebut oleh manusia sebagai orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an liyuqalu huwa qari'un faqad qila. Dan engkau membaca Al-Quran semata-mata engkau berharap agar manusia menyandangkan kepadamu engkau sebagai qari, dan engkau telah menyandang hal tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Selanjutnya diperintahkan kepadanya agar dia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke neraka. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang akan diputuskan perkaranya adalah seseorang yang diluaskan rezekinya dan diberi berbagai macam harta oleh Allah. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka dihadapkan dia kepada Allah, kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya di dunia, dan dia pun mengakui hal tersebut. Tsumma qala fama 'amilta fiha. Allah kemudian berfirman, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Qala, hamba ini menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ia menjawab, aku berinfak karenamu di semua jalan yang engkau sukai. Qala kadzabta. Allah berfirman, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal jawadun wa qad qila. Akan tetapi engkau melakukan hal tersebut agar manusia menyandangkan kepadamu sebagai orang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkannya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan agar diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Demikianlah hadis riwayat Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut kita mengetahui bahwasannya orang yang pertama akan dihisab dan dimasukkan ke neraka bukanlah pelaku maksiat yang dikenali semasa hidupnya di dunia sebagai ahlul maksiat, orang yang kegemarannya melakukan perbuatan yang buruk, tetapi justru mereka adalah orang yang dikenali sebagai pelaku ketaatan. Tak hanya itu, bahkan amal mereka adalah amal yang tergolong amalan yang besar pahalanya. Pertama, berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, lalu mati syahid dalam peperangan. Tentu ini adalah keutamaan, ini adalah perbuatan yang sangat besar pahalanya yang Allah janjikan untuknya surga. Lalu yang kedua adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, di mana Nabi SAW menyebut mereka sebagai sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Lalu juga orang yang berinfak di jalan Allah adalah orang yang dijanjikan untuknya surga, sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu azab neraka. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Lantas di mana kesalahannya sehingga tiga pelaku amal yang utama yang Allah puji mereka dan janjikan untuk mereka surga, justru mereka adalah orang-orang pertama yang diseret di atas wajah mereka dan dilemparkan ke neraka? Ya, kesalahan mereka adalah pada niat. Ketiga orang tersebut ternyata tidak melandasi amalnya dengan berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam hati mereka bercokol keinginan syahwat yang kuat kepada kesenangan dunia, yakni ingin dipuji oleh manusia. Dan Allah mengetahui hati manusia, maka Allah yang maha adil
telah membayar lunas apa yang mereka inginkan dengan perbuatan mereka tersebut di dunia, dan di akhirat mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan dari amal mereka, dan justru hal tersebut membuat Allah murka. Hal ini telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepada mereka balasan terhadap amal mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan sama sekali. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Allah berfirman, lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beramal lalu mereka mengharapkan balasan kesenangan dunia, maka Allah akan balas lunas itu semua di dunia, dan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan hal ini. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah idza jaza'an nasa bi'amalihim. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riak kepada mereka di dunia, apakah kalian akan mendapatkan balasan di sisi mereka? Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah pentingnya menjaga niat, menjaga keikhlasan, yakni apa yang mendasari amalan yang kita lakukan, yang dengan itu Allah akan membalas amal-amal manusia. Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi mereka adalah apa-apa yang mereka niatkan. Maka jangan sia-siakan amal kita, perbaiki niat kita, tata hati kita, dan ingat, dorongan syahwat duniawiyah berupa keinginan mendapatkan pujian dan seluruh kesenangan dunia yang sementara tidak sebanding jika kita harus menukarnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan dan akhirat yang kekal abadi. Seorang ulama berkata, "Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyat. Dan berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya dikarenakan niatnya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengikhlaskan setiap amal-amal kita dan menjauhkan kita dari bercampurnya niat-niat karena keinginan syahwat terhadap dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.